Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem limfatik adalah salah satu sistem terpenting dalam tubuh manusia karena berfungsi sebagai jaringan drainase sekaligus sistem pertahanan. Sistem ini membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengangkut nutrisi, dan melawan infeksi. Meskipun kita tidak dapat menyadarinya, sistem limfatik bekerja secara diam-diam di balik layar setiap hari untuk menjaga kita tetap hidup dan sehat. Nah, apa sih itu sistem limfatik? Sistem limfatik adalah jaringan pembuluh, kelenjar, getah bening, dan organ yang membantu tubuh mengelola cairan dan melindungi dari penyakit. Sistem ini mengumpulkan kelebihan cairan yang bocor dari pembuluh darah, menyaringnya, dan kemudian membalikannya ke aliran darah. Pada saat yang sama, sistem ini juga memeriksa bakteri, virus, dan menyerang berbahaya lainnya. Hal ini menjadinya mitra penting bagi sistem peredaran darah dan sistem kekebalan tubuh. Tanpa sistem limfatik, tubuh kita akan membengkak karena cairan dan kesulitan melawan infeksi. Nah, sistem limfatik juga memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama, mengembalikan cairan yang bocor dari pembuluh darah kembali ke sirkulasi mencegah pembengkakan. Yang kedua, membantu menyerap lemak dan nutrisi dari sistem pencernaan agar tubuh dapat menggunakannya sebagai energi. Yang ketiga, menyaring zat berbahaya seperti kuman dan racun melalui kelenjar getah bening. Terakhir, sistem limfatik memproduksi dan mengangkut sel-sel imun khusus yang melawan infeksi. Lalu yang keempat, tugas ini menjadikan sistem limfatik penting untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan tubuh. Lalu ada bagian-bagian sistem. Sistem limfatik memiliki beberapa bagian penting yang bekerja sama atau biasanya disebut jalan raya. Sistem ini adalah pembuluh limfatik yang mirip dengan pembuluh darah tapi membawa cairan yang disebut getah bening. Di sepanjang pembuluh ini terdapat filter kecil yang disebut kelenjar getah bening yang berfungsi seperti pos pemeriksaan keamanan. Sistem limfatik juga mencakup organ-organ penting seperti limpa, timus, amandel, dan sumsum tulang. Masing-masing memiliki peran khusus dalam melawan infeksi dan menjaga darah tetap bersih. Nah, ada getah bening. Getah bening adalah cairan bening dan encer yang mengalir melalui pembuluh limfatik. Getah bening terdiri dari air, protein, dan sejenis sel darah putih yang disebut limfosit. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menyerang penyerang seperti virus dan bakteri. Getah bening mengambil produk limba dan cairan berlebih dari jaringan lalu membawanya ke kelenjar getah bening, tempat zat-zat berbahaya dapat dibuang. Setelah dibersihkan, cairan getah bening dikembalikan ke aliran darah agar tubuh dapat menggunakannya kembali. Nah, lalu ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah organ kecil berbentuk kacang yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar getah bening terutama mudah teraba di leher, ketiak, dan selangkangan saat membengkak. Tugas utamanya adalah menyaring cairan getah bening dan menangkap bakteri, virus, dan racun berbahaya. Di dalam setiap kelenjar getah bening terdapat sel darah putih yang melawan bakteri jahat ini. Saat Anda sakit, kelenjar getah bening dapat membengkak karena dipenuhi sel-sel kekebalan tubuh yang bekerja keras melindungi tubuh. Lalu ada beberapa organ utama mendukung sistem limfatik. Yang pertama ada sumsum tulang. Sumsum tulang menghasilkan sel darah baru termasuk limfosit. Bersama-sama organ ini membentuk inti pertahanan kekebalan tubuh. Yang kedua ada amandel. Amandel ditemukan di tenggorokan dan membantu mempertahankan tubuh terhadap kuman yang masuk melalui mulut dan hidung. Yang ketiga ada limpa. Limpa menyaring darah, membuat sel darah merah yang tua atau rusak dan menyimpan sel darah putih. Yang keempat itu ada timus. Kelenjar terletak di belakang tulang dada, tempat sel T dari sumsum tulang dimatangkan. Timus menghasilkan hormon berperan dalam pematangan sel T. Nah, bagaimana sih melindungi tubuh? Sistem limfatik terkadang disebut atau regu pembersih dan pasukan pertahanan tubuh. Saat cairan limfa mengalir melalui pembuluh dan kelenjar getah bening, kuman berbahaya disaring. Sel darah putih seperti sel T dan sel B kemudian menyerang dan menghancurkan kuman-kuman ini. Sistem ini mencegah infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Tanpanya, infeksi kecil sekalipun dapat dengan cepat menjadi sangat berbahaya. Apa sih masalah umum di sistem limfatik? Terdapat masalah itu pada pembengkakan kelenjar getah bening umum yang terjadi ketika tubuh sedang melawan infeksi. Limfeda terjadi ketika pembuluh getah bening tersumbat menyebabkan pembengkakan di lengan atau kaki. Infeksi dan kanker tertentu juga dapat mempengaruhi sistem limfatik. Dokter sering memeriksa kelenjar getah bening untuk melihat apakah sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik atau apakah ada tanda-tanda penyakit.
Jadi, sistem limfatik sangat penting bagi kehidupan karena menyeimbangkan cairan, menyerap nutrisi, dan melindungi tubuh dari penyakit. Sistem ini bekerja sama dengan sistem peredaran darah dan kekebalan tubuh untuk menjaga kita tetap sehat. Tanpa sistem limfatik, tubuh kita tidak akan mampu melawan infeksi atau menjaga keseimbangan cairan yang tepat. Dengan mempelajari sistem ini, kita dapat memahami betapa besar upaya tubuh kita setiap hari untuk menjaga kita tetap aman.